Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Salam sehat selalu. Salam semangat juga. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari tiap kelompok, yang mana di sini yang Ibu nilai adalah bagaimana Ananda meresum, bagaimana Ananda mencari intisari dari suatu artikel, dan bagaimana Ananda menyajikan eh, presentasi dari tiap kelompok itu ya. Tidak ada tanya jawab, jadi kita langsung lanjut aja. Moderatornya Ibu minta kesediaan Clara, dan bagi kelompok yang udah siap dan udah lengkap anggota kelompoknya, silahkan dijapri ke Clara. Kepada Clara disilahkan selaku moderator. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Hmm, ini saya izin presentasiin ini, Bu. Apa? Hmm, Silakan. PPT-nya. Udah bisa share Hmm, kok semuanya ya. Baik. Eh, Selamat pagi semuanya. Bagi. Hmm, Hari ini kelompok saya atau kelompok satu akan mempresentasikan hasil resume kami tentang artikel yang berjudul Gambaran Kepercayaan Diri Berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen Universitas Diponegoro 2016 yang ditulis oleh Bianda Khairana Komala dan Enda Mujiasi pada tahun 2019. Di sini izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri, Clara Olivia, kemudian ada Rita Sari, kemudian ada Stephanie Sihotak. Oke, untuk materi latar belakang dan tujuan penelitian akan dipresentasikan oleh Rita Sari. Rita, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Latar belakang penelitian ini berangkat dari tingginya angka pengangguran di kalangan sarjana. Banyak lulusan perguruan tinggi lebih memilih menjadi pencari kerja dibandingkan membuka lapangan kerja sendiri. Padahal jumlah wirausahaan di Indonesia masih sangat rendah, hanya sekitar 1,9% dari total penduduk. Perguruan tinggi seharusnya menjadi motor dalam menumbuhkan semangat berwirausaha. Nah, salah satu faktor penting yang mengaruhi keberanian seseorang untuk berwirausaha adalah tingkat kepercayaan diri. Eh, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran kepercayaan diri berwirausaha pada mahasiswa FEB Manajemen Undip angkatan 2016 yang sudah menempuh mata kuliah kewirausahaan. Baik, terima kasih Rita. Selanjutnya, hasil penelitian, metode penelitian dan pembahasan akan dipresentasikan oleh Stephanie. Dipersilakan Stephanie.
Baik, di sini saya akan membacakan metode penelitian dan hasil penelitian. Penelitian ini melibatkan 146 mahasiswa yang dipilih secara acak. Data dikumpulkan menggunakan skala kepercayaan diri berwirausaha dengan reliabilitas sangat tinggi, yaitu 0,952. Analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif menggunakan bantuan program SPSS. Dan untuk hasil penelitiannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa, yaitu 86,3%, memiliki tingkat kepercayaan diri berwirausaha yang sangat rendah. Hanya sebagian kecil saja yang memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi atau sangat tinggi. Jika dilihat dari aspek-aspeknya seperti optimisme, objektivitas, tanggung jawab, serta rasionalitas, semuanya juga berada pada kategori rendah. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Mahasiswa laki-laki memiliki kepercayaan diri berwirausaha yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa perempuan. Baik, terima kasih, Fani. Selanjutnya untuk pembahasan akan dijelaskan dari saya. Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran kewirausahaan yang hanya berbasis teori belum cukup untuk menumbuhkan rasa percaya diri mahasiswa dalam memulai usaha. Selain faktor pembelajaran, dukungan keluarga dan lingkungan juga berpengaruh besar terhadap kepercayaan diri mahasiswa. Faktor budaya dan gender itu juga memengaruhi, di mana mahasiswa perempuan cenderung lebih rendah kepercayaan dirinya karena pertimbangan sosial dan peran kewanitaan. Selanjutnya, kesimpulan dari artikel ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan diri berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen Universitas Diponegoro angkatan 2016 tergolong sangat rendah. Ada perbedaan berdasarkan gender, di mana mahasiswa laki-laki memiliki kepercayaan diri lebih tinggi daripada perempuan. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran kewirausahaan yang lebih aplikatif, dukungan lingkungan, serta kesempatan untuk langsung terjun dalam pengalaman berwirausaha. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan dalam kata, mohon maaf. Terima kasih. Izin saya kembalikan kepada Ibu. Gimana, Ibu? Baik, terima kasih Clara. Kelompok berapa yang udah laporan ke Clara? Udah siap? Ada kelompok Gemi, kelompok berapa? Kelompok 5. Oh iya, kelompok 5. Baru kelompok 5, Bu, yang laporan. Oh, oke. Silahkan kelompok 5. Kita beri aplaus buat kelompok 1 tadi. Sudah menyampaikan bahwa kepercayaan diri ternyata masih rendah ya di kalangan mahasiswa. Dan kita bahas minggu depan itu sudah mulai masuk ke gagasan. Jadi Ananda bisa praktek. Tadi betul ya dalam artikel itu kan sebutkan kurangnya praktek, kebanyakan teori itu akan sama aja tidak tidak bisa melatih skill entrepreneurship-nya dengan baik gitu ya. Palingan cuma bisa berkontribusi sedikit untuk mengasah skill Ananda. Jadi minggu depan kita mulai apa namanya Ibu upayakan untuk memunculkan gagasan dari Ananda, apa yang bisa diupayakan dalam eh, Ananda menumbuhkan jiwa entrepreneurship-nya. Tapi mungkin nanti kalau prakteknya itu akan ke dosen yang berikutnya ya, Bu Ade. Oke, silakan kelompok 5.
kelompok. Maaf Ibu, anggota kami satu lagi belum diizinkan untuk join Bu ke Zoom. Belum join atau belum Ibu admit ya? Belum diizinkan Oh, Bu. Syarifah ya? Iya Bu. Oke, sudah, sudah. Untuk moderatornya tetap Clara ya, Bu? Clara kan moderator umum. Kalau ada yang udah siap, silakan laporan ke Clara. Untuk moderator kelompok masing-masing, terserah kelompoknya ya. Oke, baik, Bu. Setelah Sudah, kelompok Ira. 5, kelompok 4 ya. Oke, silakan dimulai kelompok 5. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini perwakilan dari kelompok 5. Sebagai moderator, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil resume kami yang berjudul Pengaruh Kepercayaan Diri Mahasiswa Terhadap Dorongan Berwirausaha. Izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Di sini ada saya, Genity Marieti, dan ada Salimah Khairah, dan ada Sarifah Sahira. Kelar? Baik, materi yang pertama, saya akan menyampaikan pengertian dari kepercayaan diri. Nah, artikel ini membahas pentingnya kepercayaan diri dalam mendorong mahasiswa untuk berwirausaha. Permasalahan utama yang diangkat adalah rendahnya minat pemuda menjadi pengusaha karena kurangnya rasa percaya diri. Padahal kewirausahaan sangat berperan dalam mengurangi pengangguran, meningkatkan kemandirian, dan memberi kontribusi bagi perekonomian. Nah, di sini ada landasan teori. Yang pertama itu kepercayaan diri. Kepercayaan diri keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya mencakup aspek berpikir, emosi, dan tindakan. Ciri-cirinya meliputi mandiri, optimis, berani mengambil keputusan, dan mampu mengungkapkan pendapat. Yang kedua itu ada dorongan berwirausaha. Dorongan berwirausaha ini adalah motivasi internal dan eksternal yang mendorong seseorang memilih jalur usaha dipengaruhi oleh faktor pendidikan, keluarga, pengalaman, serta keberanian mengambil risiko. Lanjut, materi metode penelitian akan disampaikan kepada Syarifah Sahira. Kepada Syarifah Sahira, silakan. Baik, selanjutnya untuk metode penelitian. Di sini kami menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linear sederhana. Menggunakan sampai 70 mahasiswa di Pekanbaru dengan menggunakan purposive sampling. Dengan instrumen kuesioner online berdasarkan 7 indikator, 4 kepercayaan diri, dan 3 dorongan berwirausaha. Lanjut. Lalu untuk hasil penelitiannya, di sini kami mendapatkan bahwasannya mahasiswa cenderung masih memiliki kepercayaan diri rendah dalam berwirausaha, yaitu belum yakin dengan kemampuan diri, kurang mandiri, belum berani mengungkapkan pendapat. Lalu yang kedua, dorongan berwirausaha juga rendah karena lebih banyak yang bercita-cita menjadi pegawai tetap daripada pengusaha. Hasil uji statistik juga menunjukkan bahwasanya kepercayaan diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap dorongan berwirausaha dengan nilai signifikan 0,005 kurang dari 0,05. Lanjut. Terima kasih kepada Sahira. Lanjut, di pembahasan ini akan disampaikan oleh Salimah Khairah. Baik, terima kasih. Di pembahasan, semakin tinggi kepercayaan diri, semakin kuat dorongan untuk berwirausaha. Kepercayaan diri menjadi modal dasar dalam menghadapi tantangan, mengambil risiko, dan berinovasi.
Faktor lingkungan atau keluarga, pendidikan, pengalaman turut mendukung pembentukan rasa percaya diri mahasiswa. Kesimpulannya, kepercayaan diri berpengaruh signifikan terhadap dorongan berwirausaha. Peningkatan rasa percaya diri mahasiswa akan meningkatkan minat mereka untuk menjadi entrepreneur. Terima kasih kepada Salimah dan Sahira. Cukup segini hasil resume dari kelompok 5. Saya kembalikan kepada Clara. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 5. Boleh Bu untuk komennya. Terima kasih kelompok 5. Boleh balik ke kesimpulannya tadi, Ananda? Iya ya. Dan di sini untuk berapa sampel tadi? 70 ya? Iya, Ibu, 70 sampel. Ternyata dari 70 itu gimana tingkat kepercayaan dirinya? Coba diinikan lagi. Hasil SPSS-nya nggak dimunculkan ya kelompok ini? Harusnya dimunculkan ya. Nggak apa-apa lah. Oke, terima kasih kelompok 5. Applause buat kelompok 5. Boleh lanjut ya, Bu? Ya, boleh silakan. Boleh. Oke, selanjutnya kelompok 4. Sebentar ya. Hmm. Em, untuk kelompok 4 boleh share PDF nggak ininya, filenya? Olive, Iya, bentar, Clara. Bentar, Ibu. Oke. Ada kendala apa ini kelompok 4? ini apa? Kirimnya PPT, Bu, bukan PDF, nggak bisa dipresentasiin. Oh gitu. Oh, Diubah boleh dulu. kelompok 6 aja dulu. Oke, Bentar. silakan kelompok 6. Hmm. Minggu depan itu Ananda silakan bawa catatan masing-masing untuk ibu nilai ya. Kita offline insya Allah di ini FST Baik, Gedung B. baik.
Hmm. Baik, untuk moderator kelompok 6 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil resume kami yang berjudul Pengaruh Kepribadian dan Lingkungan Terhadap Intensi Berwirausaha pada Usia Dewasa Awal. Sebelumnya, perkenalkan saya Mikiel Naksyabirni sebagai moderator dan anggota saya ada Miftahul Diasa Fitri dan Stephen Simbolon. Materi pertama akan dijelaskan oleh Miftahul. Baik, sebelumnya apakah ada suara saya? Iya, Baik, terdengar. di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Indonesia menghadapi masalah pengangguran yang cukup tinggi. Salah satunya disebabkan oleh paradigma lulusan perguruan tinggi yang lebih memilih menjadi pencari kerja atau job scanner daripada pencipta kerja atau entrepreneur. Perguruan tinggi dituntut mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan mahasiswa agar tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal. Baik, saya lanjut. Tujuan penelitian. Yang pertama, pengaruh kepribadian terhadap intensi berwirausaha. Yang kedua, pengaruh lingkungan terhadap intensi berwirausaha. Yang ketiga, pengaruh kepribadian dan lingkungan secara bersama-sama terhadap intensi berwirausaha. Metode penelitian. Populasi dan sampel, mahasiswa program studi teknik industri UPN Veteran Yogyakarta, jumlah sampel 80 mahasiswa semester 8 yang telah menempuh mata kuliah kewirausahaan. Teknik sampel, purposive random sampling. Metode pengumpulan data, kuesioner dan skala Likert. Analisis data, regresi berganda dengan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Hasil penelitian. Kepribadian dan lingkungan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap intensi berwirausaha. CP sama dengan 0,001 lebih kecil daripada 0,5. Kepribadian tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi berwirausaha. CP 0,147 lebih besar 0,05. Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap intensi berwirausaha. CP 0,003 lebih kecil daripada 0,05. Besarnya pengaruh kepribadian dan lingkungan terhadap intensi berwirausaha adalah 14,3%. Sisanya dipengaruhi faktor lain. Baik, selanjutnya ada pembahasan faktor lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk intensi berwirausaha. Dukungan keluarga, teman, sekolah, guru, mentor, maupun role model dari wirausahawan sukses terbukti mampu menumbuhkan motivasi mahasiswa untuk berwirausaha.
Lingkungan yang kondusif seperti melalui pelatihan kewirausahaan, magang, kuliah umum, atau pengalaman langsung di dunia usaha. Memberikan gambaran nyata mengenai proses kewirausahaan dan meningkatkan keinginan mahasiswa untuk terjun ke dalamnya. Sebaliknya, faktor kepribadian tidak secara langsung memengaruhi niat berwirausaha. Meskipun kepribadian tetap penting ketika seorang sudah menjalankan usaha agar dapat menghadapi tantangan dan hambatan bisnis. Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa intensi berwirausaha pada mahasiswa lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan dibandingkan kepribadian. Lingkungan yang mendukung, baik dari keluarga, teman, maupun institusi pendidikan, mampu menumbuhkan minat dan niat untuk berwirausaha. Kepribadian memang tetap dibutuhkan, tetapi bukan faktor utama dalam membentuk intensi berwirausaha, melainkan akan lebih berperan penting ketika usaha sudah dijalankan. Dengan demikian, penciptaan lingkungan yang kondusif melalui dukungan pendidikan, pelatihan, dan peran model wirausahawan sukses menjadi kunci dalam menumbuhkan generasi muda yang siap menjadi entrepreneur. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Clara. Terima kasih untuk kelompok 6 untuk presentasinya. Untuk Ibu, apakah ada yang ingin ditambahkan? Kelompok 6, terima kasih. Applause buat kelompok 6. Terima kasih Clara, terima kasih moderator kelompok 6. Coba kelompok 6 boleh tolong kembali ke yang ada sig P itu ya, P value-nya yang signifikansi itu. Oke, yang ini ya. Ini bisa Anda perhatikan dalam penelitian yang dijelaskan oleh kelompok 6 ini untuk ketika misalkan kita lihat nih gabung di secara simultan ya, secara bersama-sama, kepribadian dan lingkungan ini berpengaruh nih terhadap intensi mahasiswa untuk berwirausaha. Nah, tapi ketika dia sendiri si kepribadian ini, misalkan kita mau menilainya secara untuk kepribadian seseorang ya, itu nggak terlalu berpengaruh signifikan. Ada sih pengaruhnya tapi kecil gitu. Nah, ketika dia dilihat pengaruhnya berbarengan sama lingkungan, itu dia signifikan untuk membaca ini ya hasil dari analisisnya. Kemudian untuk lingkungan sendiri itu berpengaruh. Nah, ini memang benar Ananda. Jadi ketika Ananda memutuskan untuk berwirausaha, Ananda harus sering-sering nih ikut pelatihan biar semangat, ikut masuk grup gitu ya, grup yang isinya adalah entrepreneur, kumpulan entrepreneur, ada komunitas, bergabunglah. Misalnya banyak nih ya sekarang kayak ABJI gitu yang jasa boga, kemudian ada Kadin, ada apalagi yang ini ya, yang mendukung lingkungan wirausaha itu untuk bertumbuh, saling membantu, saling mensupport. Nah, itu Anda harus cari. Makanya di penelitian ini lingkungan itu sangat berpengaruh dan kalau bisa, misalnya kita buka usaha nih, memang mau harus cari guru Ananda. Maksudnya cari guru itu orang yang praktisi ya. Kalau dosen kan hanya sifatnya betul tadi ya kebanyakan teorinya daripada untuk prakteknya. Kalau yang Anda dapatkan di perguruan tinggi kan cuma palingan 2 mata kuliah yang ada kaitannya dengan wirausaha atau entrepreneur atau inilah ya bisnis gitu. Eh, palingan cuma beberapa dan sebagian besarnya itu teori dari textbook gitu. Nah, untuk yang praktek, Ananda butuh cari di luar nih, kalau memang berminat ya, untuk membuka usaha. Tapi kalau Ananda pencaker tadi ya, pencari kerja, ya udah, berarti nggak apa-apa ini sebagai wawasan aja gitu. Jadi kalau eh, dari penelitian ini bisa nih kita simpulkan bahwa memang benar lingkungan, ada mentor, kemudian ada komunitas itu sangat mendukung intensi berwirausaha. Ya mungkin Ibu nambahin itu aja. Selanjutnya dikembalikan kepada Clara, kelompok berapa lagi yang akan presentasi Clara? Untuk selanjutnya akan di presentasinya kelompok 4. Sebentar. Oh ya, Kelompok sudah empat jadi. bisa agak digedein lagi nih, kecilan ya. Kalau enggak aku aja, Shirley.
Share ke Clara aja tuh sebagai ini Aku udah jalan. operatornya, moderator plus operator ini ya. Nah, tuh, oke, cakep. Silakan dimulai. Untuk moderator kelompok 4, silakan. Oke, baik Ibu, izin ya Bu. Ya, Di silakan. sini, Alif. ya Bu, di sini saya izin perkenalan diri dulu. Saya Olivia Valencia sebagai moderator dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh Patu Maldan sama Serli. Untuk materi yang pertama akan akan dijelaskan kepada Patu. Kepada Patu saya serahkan. Baiklah, terima kasih. Yang pertama itu ada latar belakang, yang dimana jumlah lulusan perguruan tinggi terus meningkat, resiko pengangguran tinggi, entrepreneurship dianggap solusi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi bangsa. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan dengan mindset berwirausaha. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian di mana untuk mengetahui gambaran kepribadian entrepreneur pada mahasiswa Universitas Airlangga. Selanjutnya ada karakteristik, fokus pada 7 karakteristik menurut Bezina tahun 2010. Yang pertama ada need for achievement atau kebutuhan berprestasi. Yang kedua ada locus of control atau kendali diri internal. Yang ketiga ambiguity, tolerance atau toleransi ambiguitas. Yang keempat self-confidence atau percaya diri. Yang kelima creativity and innovativeness atau kreativitas dan inovasi. Yang keenam risk-taking propensity atau berani mengambil resiko. Dan yang terakhir self-sufficiency or freedom, kemandirian atau kebebasan. Terima kasih. Oke, untuk materi selanjutnya tentang metode akan dijelaskan oleh Serli. Baik, saya Shirley izin melanjutkan penjelasan. Metode subjek 395 mahasiswa Universitas Airlangga. Instrumennya Questionnaire Entrepreneurial Characteristic Questionnaire atau yang disebut dengan SCQ Bezina 2010 itu 28 item, analisisnya statistik deskriptif dengan SPSS 20, hasilnya 91% mahasiswa memiliki kepribadian entrepreneur kategori sedang, 8% tinggi, dan 1%-nya rendah. Dimensi dengan skor tinggi terbanyak, locus of control, yaitu 107 orang. Dimensi dengan skor tinggi terendah, self-sufficiency, itu 5%, creativity atau innovativeness itu 6%, risk-taking propensity itu 5%, karakternya 3 karakter dominan kategori tinggi. Need for achievement, yaitu motivasi berprestasi tinggi. Ambiguity tolerance, itu ada tahan menghadapi ketidakpastian. Terus ada internal locus of control, itu percaya kendali ada pada diri sendiri. Karakter lemahnya, self-sufficiency atau freedom, itu kemandirian. Creativity atau innovativeness itu kreativitas, risk-taking propensity itu keberanian ambil resiko. Boleh dilanjut? Oke, terima kasih Patu Serli untuk penyampaian materinya. Dari materi yang tadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa Universitas Airlangga sudah memiliki kepribadian entrepreneur pada tingkat sedang. Karakteristik yang paling menonjol adalah need for achievement, ambiguity, tolerance, dan internal locus of control yang menunjukkan motivasi berprestasi, daya tahan terhadap ketidakpastian, serta keyakinan diri. Namun, karakter kreativitas, keberanian mengambil risiko, dan kemandirian masih tergolong rendah sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut. Itu saja materi dari kelompok kami. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Clara. Baik, terima kasih kelompok kelompok 4 untuk materinya. Untuk Ibu, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, makasih Clara. Coba kelompok 4 ke yang slide yang dibaca oleh Patu tadi. Oke, yang ini.
Ntar bukan, setelahnya. Oke, ya ini ya, ini termasuk yang eh, beberapa pembahasan di pertemuan sesuai dengan RPS yang disepakati oleh dosen-dosen KWU ya, Kewirausahaan Universitas. Ini akan ada nanti materi-materi ini lagi yang akan disampaikan dan sudah baik ini penyampaian dari kelompok 4 untuk penjelasannya. Tadi kesimpulannya yang paling mempengaruhi apa, Ananda? Oh, tingkat sedang gitu ya. Dari 7 itu ternyata mahasiswa Universitas Erlangga ini terkategori sedang gitu. Kemandiriannya masih rendah. Gimana tadi? Kreativitas, keberanian mengambil resiko, dan kemandirian. Oh, yang ini sedang. Yang menonjol, need for achievement, ambiguity tolerance, dan internal locus of control yang menunjukkan motivasi berprestasi, daya tahan Nah, ini materi yang harusnya di pertemuan 4 nih. Tiga. Daya tahan terhadap ketidakpastian atau adversity question, kemudian leadership leadership jadi ada 2 video lagi yang akan ibu share kepada Ananda, namun itu minggu depan ibu share karena minggu depan itu ibu mau cek dulu catatannya yang untuk pertemuan sebelumnya ya. Dan di sini yang kurang itu apa yang rendah ini ya? Kreativitas, keberanian mengambil risiko, dan kemandirian. Nah, karena keberanian mengambil risikonya kurang, Ananda, jadi makanya masih banyak pencakar nih, pencari kerja daripada entrepreneur gitu. Kalau sudah pada berani mengambil risiko, kemungkinan besar yang pencakar-pencakar itu akan berkurang gitu. Cuman nggak ada salahnya juga sih ya jadi pencakar dulu. Maksudnya kita nyari kerja dulu untuk kumpulin modal. Ada juga orang yang kalau cewek-cewek ya nyari kerja buat nyari jodoh gitu ya. Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Karena ada temen ibu ya, dia cari kerja terus habis itu tahunya ketemu jodoh pengusaha gitu, dimodalin tuh sama suaminya, Nanda. Jadi nggak apa-apa. Ada juga teman ibu yang cowok, dia buka usaha itu pakai modal istrinya karena istrinya dosen gitu ya, itu bisa juga Ananda. Jadi Ananda bebas-bebas aja, maksudnya gini, kita nggak apa-apa nih jadi pencari kerja dulu nih, jadi orang gajian beberapa tahun untuk mengumpulkan modal, kemudian membuka usaha dan membuka lapangan kerja, itu akan top banget kayak gitu ya. Yang penting, yang paling perlu di diasah itu memang sebenarnya keberanian mengambil risiko. Kalau kita nggak berani ngambil risiko, nggak akan jalan-jalan, nggak akan buka usaha. Karena dari awal aja udah misalkan takut ngeluarin uang misalkan, itu nggak akan bisa buka usaha karena udah takut duluan gitu kan. Mungkin itu dari kelompok 4 ini yang bisa ibu tambahkan. Selanjutnya kelompok berapa yang udah siap, Clara? Kelompok 3, Bu. Oke, silahkan kelompok 3. Sebentar. Yang udah tadi kelompok 1, 6, 5, 4 ya. 2 kelompok lagi ya, Nanda. 3 sama 2 ya, yang belum. Iya, Bu. Oke. Kelompok 3 boleh dikirim ulang nggak? Soalnya nggak bisa dibuka di sini. Bisa. Tunggu bentar, kirim ulang. Atau kalian bisa di ini, bisa share screen di Zoom juga boleh. Soalnya nggak bisa ditampilin.
Sudah ya, Chris ya? Chris, kelihatan. Boleh Ya, dimulai. bentar. Baiklah Bu, di sini saya izin ambil alih untuk presentasi sebentar. Ya, Untuk silakan. perkenalkan, saya Abdillah Cahaya Putra dari kelompok 3 yang beranggotakan Kristina Rachel Dasari dan Risma Widiasi. Di sini kami akan mempresentasikan resume artikel berjudul Motivasi Berwirausaha, Self-Confidence, dan Kreativitas Terhadap Minat Wirausaha yang ditulis oleh Dian Septianti, Nyayu, Khairani Putri, Luki dari Universitas Tridinanti. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Risma Widiasi. Kepada Risma Widiasi kami berikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari artikel. Jumlah wirausahawan di Indonesia masih rendah dibanding negara tetangga seperti Malaysia, dan Thailand dan Singapura. Minat mahasiswa sarjana untuk berwirausaha juga masih kecil, dipengaruhi faktor keberanian, modal, pengalaman, dan risiko. Perguruan tinggi diharapkan dapat menumbuhkan minat berwirausaha melalui pembelajaran teori dan praktik. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, menganalisis pengaruh motivasi berwirausaha, self-confidence, dan kreativitas terhadap minat wirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dan deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer menggunakan metode survei lapangan dan data sekunder. Populasinya yaitu semua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sedang mengambil mata kuliah praktikum kewirausahaan dengan jumlah 200 mahasiswa. Sampelnya sebanyak 200 responden dan analisisnya regresi linear berganda dan uji hipotesis atau SPSS. Baik, untuk materi selanjutnya, untuk hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada hasil penelitian. Hasil dari uji validitas dan reliabilitas menyatakan bahwa seluruh item pertanyaan valid dan reliable. Berdasarkan tabel definisi operasional variabel, hasil uji validitas, hasil uji reliabilitas, dan tabel hasil uji regresi linear berganda, maka persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan 1,303 ditambah 0,277x1 ditambah 0,406x2 ditambah 0,245x3 ditambah E. Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan antara lain konstanta 1,303 berarti besarnya minat wirausaha tanpa adanya variabel lain seperti motivasi berwirausaha. Self-confidence dan kreativitas adalah sebesar 1,303. Koefisien regresi motivasi berwirausaha atau X1 sebesar 0,277 yang bernilai positif. Koefisien regresi self-confidence atau X2 sebesar 0,406 yang bernilai positif. Koefisien regresi kreativitas atau X3 sebesar 0,245 yang bernilai positif. Hasil uji F atau simultan
yaitu ketiga variabel bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat wirausaha, atau SIG 0,00 kurang dari 0,05. Hasil uji T atau parsial, yaitu masing-masing variabel berpengaruh signifikan terhadap minat wirausaha. Nah, untuk pembahasan dari artikel ini yaitu motivasi berwirausaha, kepercayaan diri, dan kreativitas memiliki peranan penting bagi seorang wirausaha agar mampu mengenali peluang usaha yang ada sehingga dapat menciptakan prospek pekerjaan baru. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai signifikan 0,00 kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Untuk kesimpulan dari artikel ini, yang pertama, motivasi berwirausaha atau self-confidence dan kreativitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat wirausaha mahasiswa. Yang kedua, secara parsial, masing-masing variabel juga berpengaruh signifikan. Yang ketiga, self-confidence merupakan faktor paling dominan mempengaruhi minat wirausaha. Nah, dari saran artikel ini yaitu perlunya peningkatan motivasi, self-confidence, dan kreativitas mahasiswa melalui program pembelajaran, pelatihan, dan pendampingan kewirausahaan agar tercipta keberanian memulai usaha baru dan menghasilkan wirausaha muda yang sukses. Baiklah, terima kasih atas presentasi dari Christina dan Risma. Baik, untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, terima kasih juga, dan kepada Ibu kami kembalikan. Baik, terima kasih Ananda dari kelompok 3. Boleh lihat sarannya tadi Ananda? Tampilkan lagi. Baik Bu, sebentar Bu ya. Beri aplaus ya buat kelompok 3. Oke, ini bagus ya Nanda. Jadi, nah, untuk pembelajaran tentunya sudah ada mata kuliah. Zaman Ibu dulu nggak ada loh. Ibu tahun 2000, kuliah dari 2003 sampai kuliahnya ya, sampai 2007. Di situ tidak ada, palingan cuma belajar ekonomi makro gitu ya. Nah, nggak ada nih. eh, Kami harus nyari pelatihan sendiri loh, nggak ada mata kuliahnya gitu. Dan belum belum ini, maksudnya kenapa ada kewirausahaan ya itu tadi ada latar belakang kelompok berapa tadi yang menyebutkan bahwa tingkat pengangguran masih tinggi. Nah, di situ mungkin mulai ada pemikiran dari pemerintah, oh iya berarti yang nganggur itu banyak kan sarjana lagi ya, terus diploma gitu, diploma ya, D3 gitu. Maaf. Jadi itu jadi Ananda muncullah di kurikulum itu mata kuliah kewirausahaan, entrepreneurship kayak gitu. Karena dulu, zaman ibu dulu, kami mencari sendiri pelatihan karena kami sadar nih, kita jangan-jangan kita pas udah lulus malah nganggur gitu ya. Siap-siap nih kita harus punya antisipasi sendiri. Jadi mahasiswa zaman dulu itu berpikir bagaimana survive setelah lulus. Banyak juga yang menunda kelulusannya karena takut jadi pengangguran gitu Ananda zaman dulu ya, jangan ditiru ya. Jadi kami cari-cari, bayar sendiri ya. Kan zaman dulu offline, nggak ada yang online-online kayak sekarang pelatihannya ya. Kalau sekarang Ananda enak nih, di YouTube banyak gitu. Terus webinar-webinar yang ada rekamannya juga ada gitu. Jadi nggak perlu Ananda bayar-bayar. Kalau zaman kami dulu bisa ngeluarin uang banyak kami buat dapat ilmu gitu. Pelatihan di luar kampus kayak gitu Ananda. Kemudian di sini Ananda kalau ada kayak misalkan PMW ya, event-event berupa kompetisi atau seperti dana hibah yang bersaing buat buat mahasiswa itu ikutin Ananda. Jadi bisa meningkatkan
mengasah skill entrepreneurship-nya lah. Di situ juga mudah-mudahan muncul nih keberanian untuk mengambil risiko tadi ya, sehingga Ananda semua bisa nanti pas sudah lulus itu baik setelah bekerja beberapa tahun ataupun langsung ya itu bisa menjadi seorang entrepreneur gitu. Untuk mencegah tadi kalau misalkan kita nggak dapat kerja gitu, jadi kita nggak ini juga banyak juga ya yang IPK-nya tinggi malah dia nggak nyari kerja tapi emang langsung membuka usaha eh, kakak tingkatnya itu ya. FEB banyak juga tuh Ananda yang berprestasi. Ini dia dapat modalnya dari prestasinya. Misalkan dia ikut ikut kompetisi terus dapat hadiah banyak gitu ya. Hadiahnya lumayan besar. Itu dia jadikan modal modal usaha gitu. Pas lagi kuliah ada juga yang gitu kelasnya gitu. Ibu dapat cerita dari Pak Agus ya, Pak Agus Syarif itu beliau sudah pensiun kan. Jadi dulunya dosen FEB. Nah, di situ eh ternyata banyak gitu alumni FEB yang berhasil berwirausaha gitu dan dimulainya di semester-semester akhir. Dia mulai buka usahanya sambil nyusun skripsi kayak gitu dan sukses gitu. Tapi jangan sampai nggak fokus ya, skripsi tetap harus diselesaikan. Kalau Ananda mau, oh kalau D3 ini ya tugas akhir ya. Mungkin itu Ananda semua dari Ibu sebagai tambahan. Selanjutnya kelompok 2 yang belum. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas tambahannya. Ya, sama-sama. Baik, ini terakhir presentasi dari kelompok 2. Persilakan moderator kelompok 2. Baik, terima kasih Clara. Izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Deswita Maharani dan saya akan menjadi moderator sekaligus pemateri dalam presentasi kelompok 2 hari ini. Kami akan mempresentasikan penelitian berjudul Intensi Wirausaha Ditinjau dari Kepercayaan Diri atau Explainer Insertion Revenue from Self-Confidence. Ditulis oleh Tulus Al-Ikhlas dari Fakultas Psikologi Universitas Semarang. Tim presentasi kami hari ini terdiri dari saya sendiri, Deswita Maharani Putri, kemudian ada Alfia Abdi Widya Sandi, dan Loisa Tangkubolon. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Seperti yang kita ketahui, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi ekonomi yang terjadi berdampak pada kesulitan mencari lapangan pekerjaan dan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan solusi alternatif, yaitu dengan mengembangkan perilaku wirausaha. Kewirausahaan dapat menjadi jalan keluar untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan ini. Namun, untuk menjadi seorang wirausaha, seseorang harus memiliki intensi atau niat wirausaha terlebih dahulu. Intensi wirausaha ini adalah niat atau maksud yang menjadi perilaku seorang untuk berwirausaha. Nah, dan salah satu faktor penting untuk mempengaruhi intensi wirausaha adalah kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri dari diri saat untuk mengatasi keraguan memberikan keberanian dalam mengambil risiko dan mewujudkan ide-ide kreatif. Nah, oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan diri dan intensi wirausaha. Nah, dari latar belakang tersebut, kita dapat memahami pentingnya penelitian ini. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada Alfia untuk menjelaskan rumusan masalah dan metode penelitian. Silakan, Alfia. Terima kasih, Deswita. Baik, saya akan menyampaikan rumusan masalah dari penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan positif antara kepercayaan diri dengan intensi wirausaha?
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka hipotensi utama penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara kepercayaan diri dengan intensi wirausaha. Artinya, semakin tinggi kepercayaan diri seorang, maka semakin tinggi intensi wirausahanya. Dan sebaliknya, semakin rendah kepercayaan diri seseorang, maka semakin rendah pula intensi wirausahanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Pertama, populasi dalam penelitian ini adalah warga di Kelurahan Kauman Semarang dengan sampel sebanyak 76 orang warga. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah incidental sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kebetulan atau siapa saja yang ditemui penelitian dan dianggap cocok sebagai sumber data. Untuk alat ukur, penelitian ini menggunakan dua skala, yaitu skala intensi wirausaha dan skala kepercayaan diri. Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan teknik korelasi produk momen untuk melihat hubungan antar kedua variabel. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Loisa untuk penyampaian hasil penelitian dan simpulan. Silakan untuk Loisa. Terima kasih Alfia. Baik, saya akan menyampaikan hasil penelitian. Dari analisis data yang telah dilakukan, diperoleh koefisien korelasi atau RX-nya sebesar 0,386 dengan tingkat signifikansi P kurang dari 0,01. Artinya, hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kepercayaan diri dan intensi wirausaha. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan terdapat hubungan positif antara kepercayaan diri dengan intensi wirausaha dinyatakan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan simpulan dari penelitian ini. Simpulan pertama, terdapat hubungan positif yang signifikan antara kepercayaan diri dengan intensi wirausaha. Kedua, terdapat korelasi langsung, di mana semakin tinggi kepercayaan diri seseorang, maka semakin tinggi intensi wirausahanya. Dan sebaliknya, semakin rendah kepercayaan diri seseorang, maka semakin rendah pula intensi wirausahanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri memiliki peran penting dalam menumbuhkan niat seseorang untuk berwirausaha. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Deswita. Terima kasih Loisa. Baik, saya akan menjelaskan implikasi dari penelitian ini. Pertama, implikasi penelitian meningkatkan kepercayaan diri dapat menjadi kunci untuk mendorong intensi wirausaha pada seseorang. Kedua, dalam bidang edukasi atau penelitian, program-program yang fokus pada pengembangan kepercayaan diri dapat memperkuat niat individu atau untuk berwirausaha. Yang ketiga, terkait pengambilan risiko, kepercayaan diri dapat membantu individu mengatasi keraguan dan berani mengambil risiko dalam berwirausaha. Jadi, penelitian ini memberikan masukan penting bahwa untuk menimbulkan wirausaha baru, kita perlu fokus pada pengembangan dan kepercayaan diri dari mereka. Nah, namun tentu penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, menggunakan teknik incident. Yang pertama, menggunakan teknik incident sampling yang mungkin belum dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Kedua, penelitian ini hanya fokus pada satu lokasi saja, yaitu Kelurahan Kauman, Semarang, sehingga generalisasinya terbatas. Oleh karena itu, untuk penelitian lanjutan, disarankan bahwa pertama, melakukan penelitian dengan teknik sampling yang berbeda, misalnya random sampling untuk mendelegasikan yang lebih luas. Yang kedua,
memperluas cakupan wilayah penelitian tidak hanya di satu kelurahan saja. Dan yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor lain yang mungkin juga mempengaruhi intensi wirausaha seperti dukungan warga, akses modal, atau lingkungan sosial. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai intensi wirausaha ditinjau dari kepercayaan diri. Sebagai kesimpulan akhir, penelitian ini membuktikan bahwa kepercayaan diri memiliki peran penting dalam menimbulkan intensi wirausaha. Semakin tinggi kepercayaan diri seseorang, semakin tinggi pula niat mereka untuk berwirausaha. Temuan ini sangat bermanfaat, terutama untuk program-program pengembangan kewirausahaan di Indonesia, agar dapat fokus pada penguatan kepercayaan diri para calon wirausaha. Sebelum kita mengakhiri presentasi, baik, terima kasih sebelumnya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan kembalikan kepada moderator umum, yaitu Clara. Terima kasih atas presentasinya kelompok 2. Apakah Ibu ada tambahan untuk presentasinya? Oh iya, makasih Clara dan kelompok 2. Iya, pas nih. Slide ini yang mau Ibu komentari. Jadi kan ada keterbatasan dari penelitian yang disebutkan di artikel itu ya, kelompok 2. Nah, teknik incidental sampling ini, jadi ketika dia si peneliti ini ke Kelurahan Kauman Semarang ini, dia langsung nih mengambil sampel yang ada, yang lagi available di situ gitu, yang lagi ada di kelurahan itu pada saat dia mengambil sampel. Nah, itu kan sebenarnya kurang ini ya, kurang pas jika kita menggunakan analisis statistika ke sampel yang diambil seperti itu, Ananda. Makanya dia anggap itu sebagai keterbatasan. Seharusnya lebih ada persiapannya, misalkan di random, ada daftar samplingnya dari diminta misalkan dari kantor lurah gitu ya. Terus baru diambil secara random gitu, mau rumah tangga yang mana yang diambil sebagai sampel setelah diacak gitu ya, di random ya. Jadi nggak, kalau yang incidental sampling ini khawatirnya ada pendatang di situ, Ananda, bukan penduduk asli. Itu kelemahannya, makanya dianggap sebagai keterbatasan. Ibu menambahin itu aja ya. Jadi kalau Ananda nanti ada penelitian, itu sebaiknya Ananda memang ada persiapan nih, punya sampling frame yang jelas gitu ya. Misalkan kelurahan ya udah ke kantor lurah dulu nih minta daftar samplingnya. Maksudnya daftar daftar sampel ya, daftar KK, daftar populasi, sorry, daftar populasi. Kemudian baru Ananda bisa mengambil sampel dari populasi, daftar populasi yang ada itu. Mau sistematis, kalau sistematis berarti kan udah dari daftar itu dilanjut di ini aja, dipilih aja gitu ya, nggak terlalu di random. Kemudian kalau misalkan Ananda mau pakai random sampling ya udah berarti di random dari daftar sampling yang daftar populasi yang ada itu, Ananda, gitu ya. Itu yang terbaik untuk suatu penelitian. Makanya dianggap ini eh, kekurangan atau keterbatasan dari penelitian yang dia lakukan. Dan kalau bisa memang cakupan wilayahnya itu jangan cuma sebatas kelurahan, bisa di ini lagi ke kecamatan, ditingkatin lagi, atau kota Jambi misalnya Ananda mau meneliti kota Jambi ya. Dan itu tentunya butuh waktu yang lumayan beberapa bulan lah, Ananda ya, agar terjangkau semuanya. Dan kalau bisa, misalkan Ananda mau meneliti, itu teliti yang lebih rumit. Kalau ini kan memang nggak apa-apa sih sebenarnya, dikit aja sampelnya, karena yang diteliti cuma masalah kepercayaan diri ya. Yang mana kepercayaan diri ini sendiri kan sebetulnya susah juga sih, kalaupun kita dapat hasil. Kalau dari dirinya pribadi sendiri nggak mau percaya diri, ya susah juga kan. Itu memang berat untuk menumbuhkan rasa percaya diri seseorang itu. Itu tergantung ke diri, kembali ke dirinya lagi ya. Mungkin dari Ibu itu aja, Nanda. Oke, eh terima kasih ya semua kelompok dari ini sudah semua ya, Clara, 1 sampai 6 ya. Ya, sudah semua, Bu. Terima kasih kepada Clara yang sudah mengkoordinir teman-temannya, dan terima kasih untuk semua kelompok yang sudah menyajikan dengan sangat baik. Itu slide-nya keren-keren ya. Ananda dapat di mana tuh? Kalau boleh Ibu tahu. Canva, Bu.
Canva. Oh, Canva, pantesan keren, ya ya. Oke, slide-nya keren-keren dan Ananda menyajikan dengan baik. Pembagian tugasnya juga udah bagus ya. Pertahankan yang seperti itu. Untuk keseluruhan, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Mungkin Ananda sebelum kita tutup, beri aplaus dulu buat kelompok 1 sampai 6 ya, Ananda semua. Oke. Ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan? Minggu depan, insya Allah kita offline di hari Rabu jam 1 di FST Gedung B. Nanti Ibu kabari ruangannya. Ada pertanyaan, Ananda? Tidak, Ibu Bu. ingatkan kembali, bagi yang tadi telat masuk bergabung di Zoom-nya, Rabu depan itu Ibu cek semua catatannya Ibu nilai ya. Baik, Ibu. Ada pertanyaan, Ananda? Catatannya itu cuman 2 video ya, Bu? Iya, sama ini ya. Pertanyaannya ditulis aja di catatannya, Ananda. Biar nggak makan waktu lagi. Pertanyaan untuk buku studi kelayakan bisnis. Jadi kita bisa move on ke materi leadership dan juga adversity question itu ya yang daya tahan malang ya, ketahan malangan, tahan banting. Itu materi yang belum Ibu sampaikan. Minggu depan akan Ibu sampaikan kepada Ananda semua. Ada lagi pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas semangat belajar dari Ananda semua dan semangat entrepreneurship-nya yang sudah mulai ada sedikit inilah ya, tumbuh ya. Ibu harapkan dari eh, pertemuan sebelumnya yang sudah Ibu berikan materinya juga, setidaknya Ananda punya antisipatif juga lah ya di dalam dirinya kalau-kalau nanti itu susah dapat kerja ya Ananda udah siap nih mau jadi entrepreneur. Sebetulnya eh, bisa jalan dua-duanya. Ananda Ananda kerja sambil membuka usaha juga gitu. Terus apalagi sekarang online ya kan, pasar aja sepi sekarang. Jadi semuanya bisa dilakukan online gitu dan Ananda dapat income yang double gitu. Mungkin itu dari Ibu, Ananda semua. Tetap semangat dan semoga Ananda menjadi seorang entrepreneur yang percaya diri. Dari semua materi tadi kan arahannya lebih ke bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri. Dan itu lagi-lagi Ibu ingatkan, itu kembali ke diri sendiri. Nggak bisa sih orang yang akan membantu kita untuk percaya diri itu agak susah juga ya. Jadi tumbuhkanlah dari dalam dirinya masing-masing rasa percaya diri yang positif tentunya ya, yang tidak membuat kita menjadi arogan. Mungkin itu dari Ibu. Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan semangat Ananda semua, silahkan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Makasih, Bu. Sama-sama.